topik terkait transfer function ini sangat berkaitan erat dengan apa yang sudah Anda kerjakan di tugas, yaitu tentang transformasi Laplace. Jadi transfer function ini adalah cara orang-orang yang bekerja di bidang kontrol maupun analisis sistem untuk menyederhanakan permasalahan. Jadi seperti saya pernah singgung di awal, filosofinya orang sistem kontrol itu adalah kalau saya punya input kepada sesuatu, kemudian input ini terkena sebuah proses, gitu ya, maka hasilnya adalah output. Input masuk ke proses, output. Nah, proses di dalam ini itu setiap sistem akan punya proses yang berbeda-beda. Nah, proses ini biasanya dinyatakan dalam domain S. Ya. Maka saya bisa sebut misalkan ini sebagai sebuah fungsi dalam domain S, GS gitu ya. Nah, inputnya itu bisa bermacam-macam. Input itu dalam tinjauan kontrol secara umum ya, ada yang sifatnya itu impuls itu denyut begini. Ada yang sifatnya step itu adalah sesuatu yang tiba-tiba berubah ke nilai yang lain, gitu ya. Ada yang sifatnya ramp, yang naik secara linear terhadap waktu. Ada juga yang sifatnya sinusoid, seperti ini. Gitu ya. Sementara proses, seperti biasa dia fungsi S, dan output akan bergantung bagaimana jenis inputnya dan bagaimana jenis prosesnya. Nah, untuk menyatakan ke semua ini, itu biasanya digunakan transfer function. Transfer function itu punya bentuk umum seperti ini. Output dibagi input sama dengan GS. Nah, GS ini menyatakan sebagai transfer function dari sistem atau plan gitu ya. Saya sebutnya plan. Plan ini adalah terminologi umum dari sebuah sistem yang punya karakter dinamik tertentu. Nah, ingat dia pernyataan umumnya adalah output dibagi input. Maka nggak peduli apapun inputnya, apapun outputnya, transfer function-nya pasti tetap. Jadi transfer function ini adalah, saya bisa sebutkan istilah lainnya itu adalah karakter yang inheren dari sebuah sistem. Jadi ini memang sifat bawaan ya, sifat bawaan lahir. Karena nggak peduli apapun jenis inputnya, ini transfer function-nya tidak akan berubah. Transfer function-nya tetap seperti itu ya. Nah, sebagai contoh aja ya, saya beri contoh kasus. Kalau saya punya, ini case study 1. Kalau saya punya sebuah sistem tangki begini, dari sini ada pipa yang memberikan input, di sini ada keran, gitu ya, yang keluar di sini outputnya. Di sini ada ketinggian air, gitu ya. Ketinggian airnya katakan H, gitu ya. Di sini inputnya saya sebut sebagai Q in,
di sini sebagai Qout. Maka secara umum kan kalau misalkan Qin dikurangi Qout, itu saya nyatakan sebagai sesuatu yang terakumulasi di dalam tangki. Kalau Qin dikurangi Qout itu sama dengan 0, maka tidak akan ada perubahan tinggi. Kalau Qin-nya lebih besar dari Qout, maka tingginya akan semakin bertambah. Kalau Qout-nya lebih besar daripada Qin, maka ketinggiannya akan berkurang. Nah, ini saya nyatakan sebagai A dikalikan DH dt gitu. Kalau ada yang merasa terintimidasi dengan bentuk seperti ini, saya tulis dengan bentuk yang lain aja. Saya tulis ini sebagai delta H. Gitu ya. Nah, ini kan sama saja ya sebetulnya, bahwa selisih flow rate dari input dan output itu akan mengakibatkan delta ini menyatakan perubahan ketinggian dari level air. Kalau dikali A ya jadi volume, sebenarnya jadi perubahan volume nih. Ya. Tapi kalau misalkan kita asumsikan luas penampang dari tangkinya itu konstan ya, atas ke bawah, ya A-nya konstan, yang berubah itu hanya ya. Nah, tapi kan kita ingin menyatakan ini dalam domain waktu ya. Maka perubahan ini harus kita nyatakan juga dalam domain waktu, sehingga mau tidak mau ini akan menjadi Qin dikurang Qout sama dengan A dikali DHT dt gitu ya. Ini menyatakan bahwa perubahannya berdasarkan satuan waktu. Kalau misalkan ini tidak ada selisihnya, maka tidak ada perubahan tinggi di satuan waktu ya. Ini kalau saya tulis lengkap nih, Qin T, Qout T gitu ya. Nah, lalu apa? Kita harus punya pernyataan lain lagi nih untuk membantu kita membuka ini menjadi lebih mendasar gitu ya. Qout itu apa ya? Qout itu adalah tekanan yang dihasilkan oleh selisih ketinggian air ini dibagi dengan resistansi yang dihasilkan oleh si valve ini. Saya sebut saja ini R gitu ya. Dibagi R. R itu apa ya? Nah, R itu kalau Anda punya sebuah pipa begini, kalau Anda punya di sini tekanan, di sini P-in, di sini P-out gitu ya. Selisih tekanan ini akan menghasilkan flow. Di sini juga akan ada Q gitu ya. Maka R itu adalah sama dengan berapa sih kalau saya beri tekanan menghasilkan flow rate gitu ya. Semakin besar tekanannya, harusnya flow-nya semakin besar kan gitu ya. Kalau misalkan valve-nya kita tutup, kita kurangin, maka dengan tekanan yang sama, flow-nya pasti akan lebih kecil gitu ya. Artinya resistansinya semakin tinggi. Jadi ini pernyataan empirik saja, ini pernyataan yang bisa kita tes gitu ya. Tapi katakan kita punya nilai resistansi kan berarti sih. Kita punya nilai resistansi tertentu yang kita nyatakan relasinya sebagai seperti ini. Kita ingin tulis ini dalam pernyataan domain waktu juga nih. Sehingga kita tulis Qout T itu sama dengan PT dibagi R. Berapa sih Qout pada waktu tertentu? Itu sangat tergantung dengan tekanan pada waktu tertentu juga. Karena tekanannya pasti berubah-ubah. Kenapa kok bisa berubah-ubah? Ya tergantung ketinggiannya. Oh, kita bisa tulis lagi nih. PT itu bisa kita tulis sebagai, ini kan tekanan hidrostatis ya, Rho dikali G dikali HT.
Oke, berarti kalau ini kita masukkan ke atas, hasilnya adalah Q out T itu sama dengan rho dikali G dikali HT dibagi R. Oke, kita substitusikan ini ke persamaan yang pertama. Maka Q in T itu dikurangi rho dikali G dikali HT dibagi R itu sama dengan A dikali DHT dt. Wah, ini udah mulai kelihatan nih. Kita atur ulang. Saya punya pernyataan seperti ini. A DHT dt ditambah rho G dibagi R HT sama dengan Q in T. Ini bentuk kesamaan diferensial nih, sesuatu yang kita suka ya. Suka dalam konteks ini yang kita cari supaya kita bisa lakukan transformasi Laplace. Kalau saya mau tulis dalam bentuk yang lebih familiar, A dikali H dot ditambah rho G dibagi R H sama dengan Q in. H dot ini artinya turunan pertama ya. Nah, di sini ada pemahaman fisis yang perlu dimengerti nih. Skenarionya kan bisa berbagai jenis. Skenario pertama, skenario 1 adalah Q-in-nya memang awalnya tidak ada, artinya pipa ini tadinya mati, tiba-tiba dihidupkan sebentar, habis itu dimatikan lagi. Maka itu bentuknya impuls. Atau skenario yang kedua, tadinya mati, tiba-tiba dihidupkan. Gitu ya. Dihidupkan. Atau skenario yang ketiga, ini memang tidak pernah hidup nih, tapi dia punya ketinggian awal. Nah, saya coba skenario 1 dulu ya, bahwa Q-in sama dengan 0, tapi saya punya H0, artinya ketinggian awal itu, katakan ketinggiannya sama dengan L gitu ya. Ketinggian awal itu L. L itu berapa ya? Sebuah nilai ya. Sebuah nilai. L. Oke, maka kita perlu pertama Laplace-kan ya. Atau kita tulis ulang di sini bahwa A dikali H dot ditambah rho G dibagi R dikali H sama dengan Q-in-nya 0 gitu ya. Q-in-nya 0, tapi saya punya kondisi H0 sama dengan L. Kalau saya Laplace-kan, saya punya di sini A dikali H dot ditambah rho G dibagi R dikali H sama dengan Laplace dari 0, 0 ya. Pernyataan yang pertama, A dikali S dikali HS ya, dikurang H0. Ini bagian Laplace yang pertama. Ditambah rho dikali G dibagi R dikali HS. Sama dengan 0. Ini saya asumsikan Anda sudah benar-benar selesai ya, bab 2 ya, jadi saya nggak perlu jelaskan kenapa ini begini. Yang ini kita sederhanakan, AS ditambah rho G dibagi R dikali HS sama dengan H0-nya itu adalah L.
Sehingga HS itu sama dengan L dibagi AS plus Rho G dibagi R. Saya berhenti dulu sampai di sini. Ini adalah respon ya, respon dari sistem. Dan saya ingin masuk ke halaman baru, saya tulis ulang. HS sama dengan L dibagi AS ditambah Rho G dibagi R. Ini respon dalam domain S. Artinya pada kondisi apapun, ketika skenarionya seperti skenario 1 yang si tangkinya itu punya ketinggian awal, ketinggian awalnya itu adalah L, kemudian valve-nya dibuka dengan resistansi R, gitu ya, maka ketinggian ini akan punya karakter tertentunya. Jadi HT itu akan punya karakter tertentu. Gimana karakternya? Karakternya adalah inverse Laplace dari HS. Karakternya adalah inverse Laplace dari L dibagi AS plus Rho G dibagi R. Supaya bentuknya lebih enak, karena kita pengen bisa dengan mudah cari inverse Laplace-nya, saya mau akalin sedikit bentuknya menjadi seperti ini. Semua atas dan bawah saya bagi A, ya. Inverse Laplace, jadi yang ini adalah L per A dibagi S plus Rho G dibagi A R. Ini kalau Anda perhatikan, bentuk umumnya adalah A dibagi S plus alpha. Jadi kalau Anda bisa temukan di tabel bentuk seperti ini, maka Anda langsung bisa tahu gimana inverse Laplace-nya. Dan ini kalau kita lihat di tabel yang ada di buku Ogata ya, bab 2. Kita cari saja di tabel. Ini sama dengan bentuk A dikali E pangkat minus alfa T. Sehingga bentuk yang ini, Laplace min 1 dari L per A dibagi S plus Rho G dibagi AR, itu sama dengan L per A, E pangkat minus Rho G dibagi AR pangkat T. Ini adalah responnya ya. Jadi ini sama dengan HT. Bentuk-bentuk seperti ini Anda harus bisa langsung tebak ya. Kalau kita punya bentuk E pangkat minus, itu kurvanya nggak akan jauh-jauh, pasti bentuknya begini. Dia asymptot menuju 0 ya. Jadi pada T sama dengan tak hingga, nilainya HT-nya sama dengan 0. Pada H0, nilainya adalah sama dengan L per A. Kira-kira begitu. Ini ya,
kalau diperhatikan lagi, apa yang bisa kita pahami? Bahwa dia punya HS ya, sama dengan L per A, S plus rho G dibagi AR, S-nya pangkat 1, sehingga ini disebut sebagai sistem orde 1. Sistem orde 1 cirinya udah nggak akan jauh-jauh. Responnya itu pasti E pangkat either dia minus atau plus. Kalau pangkatnya E pangkat minus, kurvanya seperti ini. Kalau E pangkat plus, kurvanya kebalikannya. Ya akan begini. Nah, kita punya definisi nanti, definisi yang memaknai apa sih maksudnya sistem yang punya pangkat E pangkat minus dan E pangkat plus di pertemuan berikutnya. Tapi untuk sampai titik ini, saya akan jelaskan bahwa sistem orde 1, ketika skenario-nya seperti tadi, dia akan secara langsung kita bisa tebak punya respon seperti ini. Oke, skenario yang kedua. Q-in-nya tidak sama dengan 0 ya. Kita sebut saja dia punya nilai apa ya nilainya? Kita sebut saja nilai Q besar gitu ya. Sementara H0-nya itu 0. Ya. Dia tidak punya nilai awal. Artinya secara fisis awalnya tangkinya kosong gitu ya. Awalnya tangkinya kosong. Kemudian tiba-tiba pada detik ke-0 si tangki pengisinya itu hidup ya. Hidup. Jadi dia secara logika dia akan terisi. Dan akan semakin tinggi selama nilai Q-in-nya atau Q-nya itu lebih besar daripada Q-out. Ya. Oke. Kita balik ke persamaan yang awal tadi, bahwa A dikali H dot ditambah rho G dibagi R dikali H itu sama dengan Q-in. Kita laplaskan, A H dot ditambah rho G dibagi R H sama dengan Laplace juga dari Q-in. Karena H0 sama dengan 0, maka kita bisa bilang ini adalah AS plus rho G dibagi R HS sama dengan nilai Q-in-nya ada satu nilai tadi ya, dia tidak 0, maka di sini adalah Q-in nilainya fungsi S. Saya bisa rubah ini sedemikian rupa sehingga saya punya transfer function. Bahwa HS dibagi Q-in-S itu sama dengan 1 per AS plus rho G dibagi R. Kalau saya mau sederhanakan, saya juga bisa tulis 1 A dibagi S plus rho G dibagi R. Ini transfer function. Saya bisa gambar bentuknya dalam bentuk diagram blok. Ini adalah Q-in. Yang ini adalah 1 A dibagi S plus rho G dibagi R. Ini adalah HS. Membacanya, sebuah sistem yang punya karakteristik seperti ini, ya, tangki ini, 1 A dibagi S plus rho G dibagi R, kalau saya beri sebuah nilai Q-in, maka akan menghasilkan HS. Bagaimana HS yang dihasilkan sangat tergantung bagaimana Q-in-nya. Sebagai contoh, kalau di skenario 2, Q-in-nya adalah pada detik ke-0, tiba-tiba
nilainya Q, gitu ya. Sampai T tak hingga. Gitu ya. Ini disebut sebagai step input. Kenapa step input? Karena pada T lebih kecil dari 0, artinya sebelum ini nilainya sama dengan 0 gitu ya. Belum hidup. Tiba-tiba pada detik ke 0 dia hidup. Kenapa pada detik ke 0? Ya saya ambil aja referensi. Ya, pada detik dia mulai hidup, saya sebut dia detik ke 0 dan ini tuh situasinya tangkinya kosong. Kalau lihat lagi di bukunya Ogata, di tabel, step input itu dinyatakan sebagai 1/S ketika Q in pada T-nya adalah sama dengan 1 ya. Artinya dia nilainya pada T berapapun, mulai T ke 0, itu nilainya 1. Kalau saya sebut nilainya Q, maka di sini adalah Q/S. Kenapa? Karena Q in T sama dengan Q. Maka di sini adalah Q/S. Maka ini saya tulis ulang. HS itu sama dengan 1/A dibagi S plus rho G dibagi R dikalikan Q/S. Kenapa dikalikan Q/S? Karena tadinya dia Q in S ya. Dia akan pindah ke ruas kanan menjadi Q/S. Sehingga ini saya kalau tulis ulang menjadi Q/A dibagi S kuadrat plus rho G per R S. Ini adalah HS. Bagaimana HT-nya? Silakan Anda cari. Dengan cara menginvers Laplace-kan dari fungsi HS ini. Jadi, bagaimana fungsi inversnya? Silakan Anda cari. Studi kasus yang kedua ya. Studi kasus yang kedua. Kalau saya punya sebuah massa, saya punya spring dan saya punya damper begini. Kemudian ini saya bisa berikan gaya eksternal F gitu ya. Sehingga dia punya pergerakan yang saya sebut koordinatnya atas bawah itu sebagai X. Kalau dia bergerak ke atas bawah, itu X-nya yang berubah. Saya punya nilai konstanta kekakuan spring sebagai K, sementara konstanta dampingnya saya sebut B. Gitu ya. Ini saya mulai dengan sigma F sama dengan M kali A, di mana total gaya-gaya yang bekerja ini resultannya akan menghasilkan akselerasi. Ya, ini seperti biasa. Gaya yang bekerja di ruas kiri itu adalah F dikurang Kx dikurang B dikali X dot gitu ya. Sama dengan saya tulis yang ruas sebelah kanan Mx double dot. Saya atur ulang ini menjadi Mx double dot plus Bx dot plus Kx sama dengan F gitu ya. Dan skenario pertama adalah F-nya tidak sama dengan 0, artinya ada gaya eksternal yang bekerja. Dan saya anggap kondisi awal ini adalah equilibrium ya. X0-nya sama dengan 0, X dot 0-nya juga sama dengan 0. Artinya dia awalnya diam, awalnya saya anggap posisi awalnya itu adalah posisi X0 gitu ya. Kemudian tiba-tiba ada gaya eksternal yang bekerja. Maka saya laplaskan Mx double dot plus Bx dot plus Kx sama dengan Laplace dari F gitu ya. Ingat, ini adalah fungsi, dan ini juga fungsi ya. Ini fungsi T gitu ya. Sehingga saya bisa dapat di sini Ms kuadrat plus Bs plus K XS sama dengan
Laplace dari fungsi ft adalah fs. Dari pernyataan ini, saya bisa tulis ulang, xs dibagi fs itu sama dengan 1 per ms kuadrat plus bs plus k. Ini lagi-lagi adalah transfer function ya, yang kalau saya gambar, saya akan punya bentuk seperti ini. Fs 1 per ms kuadrat plus bs plus k menghasilkan xs. Pembacanya adalah sebuah sistem yang punya karakter bawaan 1 per ms kuadrat plus bs plus k, yaitu sistem yang ini. Ini adalah sistem yang punya karakter bawaan seperti ini. Kalau diganggu dengan gaya eksternal fs, akan menghasilkan xs. Xs itu seperti apa? Sangat tergantung fs. Kalau misalkan saya punya sistem seperti ini, saya ganggu dengan impuls. Jadi saya toel sedikit ya, saya colek sedikit M-nya. Sebentar aja, habis itu saya lepas lagi. Maka Anda bisa bayangkan dia akan punya seperti diganggu, dipok gitu ya, didorong sebentar gitu. Dia akan goyang-goyang, habis itu dia akan kembali diam gitu ya, setelah beberapa saat. Kok bisa? Nah, ini tergantung nilai fs-nya. Saya buat saja misalkan skenario 1. Skenario 1 adalah fs-nya itu adalah impuls gitu ya. Impuls itu apa? Impuls itu kalau di tabel dinyatakan fs-nya itu sama dengan 1. Jadi bentuk impuls seperti ini. Itu kalau dinyatakan dalam Laplace itu nilainya sama dengan 1. Sehingga saya bisa tulis xs itu sama dengan 1 per ms kuadrat plus bs plus k dikali 1. Gimana inverse-nya? Ya, Anda bisa cari ya. Maka xt sama dengan inverse Laplace dari 1 per ms kuadrat plus bs plus k. Nah, nanti ini akan punya beberapa karakter, karena kalau yang tadi saya sebut sebagai sistem orde 1, karena di bawahnya itu S-nya pangkatnya 1, yang ini S-nya pangkatnya 2. Ini disebut sebagai sistem orde 2. Sistem orde 2 itu punya beberapa jenis karakter, tergantung nilai parameternya. Ada yang disebut sebagai respon yang underdamped, ada respon yang disebut sebagai critically damped, ada yang disebut sebagai overdamped, ada yang disebut sebagai karakter undamped. Underdamped itu adalah sistem teredam tapi redamannya kecil. Critically damped itu teredam dan redamannya nilainya kritis, artinya tidak dibilang kecil dan tidak bisa dibilang besar. Overdamped itu yang redamannya besar. Undamped itu tanpa redaman sama sekali. Nah, itu akan punya karakter yang berbeda-beda. Yang saya ingin Anda coba baca dulu dan eksplorasi di tugas berikutnya yang sudah saya berikan di Google Classroom. Tugasnya adalah membaca dan merangkum bab 8. Jadi soal ini itu ada di bab 8 bukunya Ogata yang System Dynamics. Kita masih pakai buku yang sama. Silakan Anda baca, fokus kepada respon transient.
respon transien dari sistem orde 1 dan sistem orde 2. Itu dia akan punya karakteristik yang berbeda-beda. Itu perlu waktu untuk Anda baca sebelum nanti saya jelaskan bagaimana itu nanti akan dipakai pada sebuah sistem. Jadi saya hari ini akan berhenti sampai di sini, bahwa intinya ketika kita punya sebuah sistem, dalam konteks kontrol, biasanya kita menjelaskan sistem ini, kita akan mengkonversi dari bentuk yang seperti ini menjadi bentuk seperti ini. Ini disebut sebagai diagram blok. Ini baru kebetulan satu ya diagram blok. Satu diagram blok yang punya relasi satu sistem, satu input, satu output. Nah, di kuliah berikutnya kita akan buat ini menjadi lebih kompleks, karena yang namanya sistem itu seringkali komponennya banyak. Setiap komponen akan punya modelan masing-masing, bagaimana kita menghubungkan satu blok dengan blok yang lain, itu kita akan pelajari di kuliah-kuliah minggu selanjutnya. Tapi untuk saat ini saya akan berhenti sampai di sini, bahwa kita bisa merubah bentuk seperti ini menjadi bentuk seperti ini yang dikenal sebagai transfer function, yang punya maksud sebagai pernyataan karakter dasar dari sebuah sistem yang digambarkan dalam bentuk diagram blok. Bagaimana sistem itu akan merespon berbagai jenis input, silakan Anda baca di bab 8, khususnya di bagian respon transien, orde 1 dan orde 2. Untuk sementara saya sampai situ, sudah 40 menit lebih sedikit. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ya, silakan Jeremy. Izin bertanya, Pak. Untuk yang di diagram blok ini kan kita nyarinya XS terus ya, Pak. Jadi kan dari input keluarnya outputnya apa. Itu mungkin nggak Pak kalau kita balik, jadi kita tahu outputnya apa, terus kita cari inputnya gitu Pak, dari FS-nya gitu misalnya. Bisa. Sangat mungkin. Selama Anda tahu transfer function sistemnya apa ya. Jadi, misalkan saya punya HS gitu ya. Ini outputnya nih, saya punya HS itu sama dengan misalkan A dibagi S kuadrat plus 3S plus 4 gitu ya. Ini kita bisa tahu kan bagaimana sih inputnya selama kita tahu transfer function-nya, artinya karakter dasar plan-nya itu seperti apa. Tapi kalau kita nggak tahu kan tebak-tebakan. Bisa saja 1/S, bisa saja 1, bisa saja 1/S kuadrat, bisa saja yang lain. Jadi ini sangat informasi yang diperlukan, yang paling utama adalah bagaimana karakter dasar dari sistem, transfer function-nya itu diketahui dulu. Kalau itu sudah diketahui, kalau kita tahu inputnya, kita bisa prediksi bagaimana outputnya. Kalau kita tahu outputnya, kita juga bisa tahu gimana inputnya. Ibaratnya, kita tahu misalkan kita ini sedang makan donat gitu ya. Dan kita misalkan tahu misalkan donat ini dibuat dari bahan dan alat tertentu. Nah, kita bisa tahu misalkan yang donat ini ternyata toppingnya coklat karena kita punya referensi kan. Oh, yang saya makan ini donat gitu ya. Donat biasanya rasanya seperti ini, yang ini agak beda karena diberi topping coklat misalnya. Itu mungkin bukan ilustrasi yang terbaik, tapi kurang lebih begitu. Jadi kita akan tahu sesuatu itu outputnya seperti apa ketika kita tahu dia punya karakter dasar seperti apa. Saya tahu misalkan sebuah sistem bergetar dengan frekuensi natural sekian karena saya tahu misalkan komponen yang dipakai di dalamnya apa. Kalau misalkan saya nggak tahu, ya agak berat juga ya, karena
informasinya yang kita tahu hanya outputnya. Bisa saja sistemnya ternyata tangki, bisa saja sistemnya ternyata spring damper, bisa saja sistemnya ternyata rangkaian listrik. Karena ketika dalam domain S, nah ini uniknya, kalau orang kontrol itu sebenarnya nggak peduli, sistemnya mau spring mass damper, mau tangki, mau boiler, mau apapun, ketika dia sudah menjadi domain S, yang kita peduli adalah perubahan dinamik dari sistem. Maka nanti kalau Anda baca di bab 8, itu Anda akan tahu bahwa dalam kacamata kontrol, sebuah sistem itu punya analog dengan sistem yang lain. Kita bisa modelkan sistem spring mass damper ini, dan itu ternyata sama persis dengan rangkaian listrik yang punya bentuk misalkan resistor, induktor, kapasitor gitu ya. Nah, ini ternyata bentuk S-nya sama persis. Jadi dia karakternya bisa jadi sama persis. Itu namanya sistem-sistem yang analog. Nah, kalau kita tidak tahu bentuk karakter sistemnya, sulit di menebak inputnya, atau sulit juga kita memprediksi outputnya. Jadi yang paling penting diketahui transfer function-nya. Dan ini nanti di kuliah berikutnya kita tahu ternyata tidak selalu mudah memprediksi transfer function dari sistem. Terima kasih, Pak. Sebenarnya itu dulu ya. Silakan Anda baca dulu bab 8-nya. Nanti setelah bab 8 Anda baca, minggu depan kita akan bahas lebih jauh soal ini. Ini akan semakin berat bacaannya, saya tahu. Jadi tolong Anda lebih punya waktu untuk membaca. Jadi kuliah kontrol ini kuliah yang agak abstrak ya. Anda harus pinter-pinter membayangkan sesuatu yang sebelumnya mungkin tidak pernah terbayangkan gitu. Ketika Anda membayangkan ada spring mass damper seperti ini kan, dalam konteks kontrol ini saya nggak peduli nih bentuknya ini springnya apakah coil spring, apakah leaf spring atau apapun, ini tidak terlalu jadi masalah. Dampernya ini apakah friction damper atau hydraulic damper atau masanya di bentuknya segitiga ataukah silinder, itu saya tidak terlalu punya concern soal itu. Tapi bagaimana dia berinteraksi dan bergerak itu kan tidak mudah dibayangkan kalau Anda tidak cukup punya imajinasi yang bagus ya. Jadi kuliah ini tuh memang agak-agak filosofis dan perlu sering melamun Anda. Jadi tolong seluangkan waktu untuk melamun dan sambil baca ya. Jadi sambil baca tuh jangan hanya dibaca dirangkum, tapi tolong agak perlu waktu untuk melamun sedikit, membayangkan sesuatu yang lebih filosofis gitu ya. Kira-kira begitu. Semakin lama saya ngomong, nanti Anda semakin susah ngebayanginnya. Nanti kita sambung lagi aja minggu depan. Saya tutup kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.